Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita boleh beribadah dalam kesempatan ibadah raya Galilea Community of Christ pada kesempatan hari ini, hari Minggu. Dan mari kita siapkan diri untuk kita baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kami alami sampai pada hari ini. Terpujilah Engkau, dan saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu, urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, siap dibentuk dan diberkati. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di 2 Tawarik 20 pada ayat 1, 2, dan 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, dijelaskan bahwa Raja Yosafat menerima informasi tentang kedatangan Bani Amon dan Bani Moab beserta sepasukan orang Meunim untuk berperang melawan orang Israel. Namun dalam keadaan yang terdesak itu, Raja Yosafat mengambil keputusan yang sangat tepat, yaitu apa? Dia mencari Tuhan dengan cara berpuasa. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang ini kita sedang berada dalam situasi yang sulit. Banyak orang yang hari-hari ini takut, cemas, bimbang, ya, dan gelisah, ya. Saudara, pokoknya itu penyakit yang sampai hari ini sulit disembuhkan, ya. Nggak ada obatnya itu, ya. Yaitu ketakutan, kebimbangan, kecemasan. Ya, ini yang sedang melanda kehidupan banyak orang, ya, termasuk juga orang Kristen. Nah, kita banyak menyaksikan hal-hal yang mengejutkan yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. Ya, kita sudah lewati beberapa tahun di mana kita dilanda COVID-19, ya kan? Nah, hari-hari ini kita orang yang mungkin yang berada di Jakarta, ya kan, juga mengalami kekhawatiran. Kenapa? Sebab menurut para ahli, setiap tahun, ya, tanah kota Jakarta turun 5 cm setiap tahun loh. Haleluya. Dan diprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan kota Jakarta itu bisa tenggelam. Ya, mungkin ini salah satu alasan kenapa ibu kota itu pindah, ya kan? Karena nanti Jakarta akan tenggelam, ya, haleluya, begitu. Tetapi sebagai orang percaya, saudara dan saya yakin bahwa apapun dan sebesar apapun ancaman yang menerpa hidup kita, Tuhan pasti memelihara dan melindungi kita. Amin.
Nah, apabila kita takut kepada Tuhan, ya, maka Dia pasti meluputkan kita dari segala ancaman dan bahaya. Hal-hal yang terjadi depan, ya, jangan membuat kita menjadi tawar hati. Itu yang paling penting, ya. Tetapi yakin selalu bahwa dalam segala situasi dan kondisi Tuhan pasti campur tangan. Amin. Tuhan selalu menyertai kita, dia campur tangan, ya kan? Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Yang penting kita hidup takut akan Dia. Amin. Nah, kisah Raja Yosafat begitu menarik untuk kita simak. Mengapa? Karena dengan bulat hati raja mencari Tuhan untuk mengatasi masalah negerinya. Padahal kita tahu Yosafat begitu luar biasa, ya kan? Seorang raja yang boleh dikatakan pada saat itu kerajaannya begitu kuat. Nah, tetapi ya musuh itu tidak tinggal diam, ya kan? Mereka terus berusaha untuk menyerang. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang luar biasa dalam hidup Raja Yosafat ini. Kalau kita baca di ayat 2 Tawarik 18, di ayat pertama dikatakan begini. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Nah, jadi yang pertama saudara, luar biasanya dari seorang Yosafat ini, dia kaya dan terhormat. Jadi perhatikan, di samping sebagai Raja Israel, Yosafat adalah seorang yang kaya raya, tapi juga apa? Terhormat. Terhormat berarti orang yang disegani dan punya pengaruh besar. Tetapi kedua hal itu dikesampingkan oleh Yosafat dalam hidupnya. Dan ini yang menarik, dia mencari Tuhan dengan berpuasa. Kekayaan tidak selamanya bisa menyelesaikan persoalan. Amin. Kerap kali kita berpikir bahwa uang bisa mengatur dan menyelesaikan segalanya. Tetapi bagi Raja Yosafat itu berbeda. Tuhan yang lebih utama dari segala-galanya. Bukan uang, tapi itu Tuhan. Tanpa uang kita bisa menyelesaikan masalah. Iya kan? Jadi jangan saudara menganggap uang segala-galanya. Memang uang bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya butuh uang. Tapi untuk menyelesaikan masalah bisa dengan tanpa uang. Ya, uang juga bisa menyelesaikan masalah. Tapi saudara, ada cara di mana kita bisa menyelesaikan masalah tanpa uang. Pengkhotbah pasal 9 ayat 13, hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ayat 14, ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa, seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di ayat 15, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Bapak Ibu, perhatikan Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah ini mengisahkan bahwa orang miskin pernah menyelamatkan kota walaupun kehidupan orang itu tidak diingat. Bapak Ibu dengar baik ya, saya mau katakan begini, Tuhan bisa memakai orang-orang yang tidak punya harta alias miskin untuk melakukan sebuah tugas yang besar. Mungkin karena orang kecil, ia tidak terlalu dihiraukan begitu ya. Tetapi tanpa uang, ia telah berhasil melakukan perkara yang besar. Raja Yosafat tahu bahwa uang tidak selalu bisa menyelesaikan masalah. Tetapi Tuhan berkuasa atas segala bentuk persoalan. Jadi perhatikan Raja Yosafat. Ya, dia sangat luar biasa dalam hidupnya. Yang pertama, dia kaya dan terhormat.
Tapi dia tidak andalkan itu. Dia kesampingkan semuanya itu. Dia mencari Tuhan dengan cara berpuasa. Yang kedua, dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 12, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ayat 13, banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di ayat 15, di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Ayat 16, dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 17, dan dari Benyamin ialah Eliada seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Ayat 18, di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Ayat 19, mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Perhatikan yang kita baca dari 2 Tawarik 17 ayat 12 sampai 19 tadi menjelaskan bahwa jumlah pasukan tentara Yosafat kalau kita jumlahkan itu sekitar 1.160.000 orang. Ini satu jumlah yang sangat besar. Namun Yosafat tidak mengandalkan pasukannya yang besar itu, Bapak Ibu. Dia lebih memilih untuk berharap kepada Tuhan daripada mengandalkan pasukan perangnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan begini. Apa yang Anda miliki dalam hidup ini? Mungkin saja harta Anda masih sangat jauh dari kekayaan Yosafat. Tetapi bukan kekayaan yang dilihat Tuhan, amin. Melainkan bagaimana respon saudara dan saya dalam menghadapi yang namanya masalah. Kadangkala ketika masalah datang, kita berpikir keras untuk mencari pertolongan. Tetapi ingat Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa diandalkan. Kekayaan dan kehormatan tidak bisa diandalkan. Amin. Itu yang Yosafat sudah lakukan. Dan ini menjadi teladan bagi kita. Amin. Bagi Yosafat itu kembali lagi bahwa kekayaan dan kehormatan tidak bisa diandalkan. Melainkan, perhatikan, dia mengandalkan Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan cara berpuasa. Bapak Ibu, ketika menderita sakit, Anda bisa mengeluarkan biaya puluhan juta. Tetapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup ini. Yang berkuasa menyembuhkan kita dari segala bentuk penyakit. Dia berkuasa atas segala bentuk penyakit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Semuanya itu takluk dalam kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti yang dicontohkan, diteladankan oleh Raja Yosafat ketika dia diserang dengan tiba-tiba. Dia mungkin tidak ada persiapan. Dia tidak bisa andalkan apa yang dia punya. Ada 1.160.000 pasukan. Dia tidak andalkan itu. Tapi dia andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang berotoritas, berkuasa atas segala keadaan. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Kiranya firman Tuhan ini
memberi semangat bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dalam ibadah raya GCC. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kami, dan kami mau berharap sepenuhnya kepadamu. Raja Yosafat menjadi teladan yang baik bagaimana mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Walaupun dia kaya dan terhormat, dia memiliki pasukan tentara yang banyak, dia tidak andalkan semuanya itu, sebab dia hanya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan yang lebih utama dalam apa yang dia miliki. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami pun akan selalu mengandalkan Engkau dan datang kepada Tuhan dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah. Engkau adalah alamat yang tepat bagi kami untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu, apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin.